Oke, selamat siang Mirsa. Perkenalkan, nama saya Razan dan kali ini kami kedatangan tamu yang unik saat ini karena dia seorang mahasiswa dan dia juga bekerja di salah satu perusahaan di bidang IT. Oke, sebelumnya boleh perkenalkan, Mas? Boleh. Oke, perkenalkan nama saya Bimo Adi Nugroho, biasa dipanggil Bimo. Saya mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta dari program studi S1 Informatika angkatan 2020. Oke. Untuk saat ini Mas Bimo bekerja di mana? Oke, untuk saat ini saya menjadi pekerja paruh waktu atau part-timer di salah satu perusahaan yang bernama Practical DevSecOps atau yang biasa kerap kami singkat supaya lebih enak disebutnya tuh PDSO. PDSO. Oke, iya. Nah, di Mas Bimo sendiri di PDSO ini sebagai apa di sana? Saya di PDSO sendiri itu sebagai tech support, ya, dimana nanti mungkin sambil saya jelaskan sedikit ya, PDSO ini apa dan saya sebagai tech support itu gimana kerjanya. Jadi PDSO sendiri atau Practical DevSecOps itu adalah perusahaan yang memberikan layanan kursus dan juga ujian sertifikasi di bidang DevSecOps. Jadi buat teman-teman yang belum tahu DevSecOps itu apa, jadi DevSecOps itu bidang untuk cyber security untuk aplikasi tertentu atau di program tertentu atau di website tertentu. Nah, itu kan pasti ada semacam layanan keamanannya ya. Nah, itu untuk pekerjaannya itu di bidang biasanya disebut sebagai DevSecOps. Nah, DevSecOps itu tadi saya bilang dia punya layanan kursus dan juga sertifikasi. Jadi saya sebagai tech support itu menjawab pertanyaan dari customer atau biasa kami sebut sebagai student ya, karena mereka belajar itu terkait ada permasalahan di materi, adakah materi yang mungkin dirasa rancu atau ada yang kurang jelas, itu nanti bisa ditanyakan ke kami, atau juga ketika ujian sertifikasi itu kan kenapa ada ujian sertifikasinya, karena kan untuk untuk tenaga kerja bidang IT kan biasanya ada requirement atau syarat untuk bekerja di perusahaan itu kan ada plusnya kalau misalkan dia udah ikut ujian sertifikasi tertentu. Nah, itu biasanya setiap weekend itu kami mengadakan ujian sertifikasi untuk studentnya ini, dan saya menjawab saya kayak yang ngasih guide-nya atau ngasih panduannya. Terus habis itu kami menjawab kalau misalkan dia ada pertanyaan yang atau soal yang mungkin dirasa bingung, itu nanti kami yang menjawab kayak apabila student ini atau customer ini itu mengalami kebingungan. Kemudian untuk layanan dari PDSO ini, kalau misalkan lagi ujian ataupun lagi belajar materi pun itu kan menggunakan virtual lab atau virtual komputer. Jadi komputernya nggak pakai komputer mereka langsung, tapi mereka akses ke website kami. Nah, mereka nanti dapat layanan kayak komputer virtual. Jadi mereka nanti ngerjainnya di situ. Nah, tapi kan ya namanya teknologi pasti kadang kan ada errornya ya. Maksudnya kayak ada sistem yang mungkin emang lagi down ataupun apa. Nah, itu nanti kami yang handle atau yang menangani apabila ada kendala kayak gitu. Karena kan ujian sertifikasinya kayak gitu kan juga ada batas waktunya ya. Nah, biasanya kami itu kurang lebih itu 6-12 jam. Nah, kan kalau mereka ketika masih mengerjakan tapi terus tiba-tiba kayak ada sistem yang down dari kami kan, nanti sama aja mengurangi waktunya kan. Nah, itu makanya kita yang handle supaya student punya pengalaman untuk ujian yang lancar juga. Terus kan itu juga ngaruh juga ke review kami gitu.
seperti itu. Jadi di PDSO ini perusahaan yang menyediakan akses pelatihan Ya. dan juga untuk sertifikasi Iya. sebagai ya alat untuk mendaftar pekerjaan lah gitu. Iya, kurang lebih. Oke. Dan Mas Bimo sebagai tech support, Ya. mungkin kalau ya saya simpulkan secara umum tuh bahasanya sebagai pendamping ya Mas? Iya. Pendamping dari studentnya. Iya, betul. Kurang lebih seperti itu. Kendala apa yang dialami Mas Bimo selama bekerja di PDSO ini? Oke, kendala ya. Untuk kendala sendiri yang pertama untuk PDSO sendiri atau Practical DevSecOps ini kan dia perusahaan yang base-nya itu di Singapura. Di Singapura base. Iya, di Singapura. Nah, jadi kami itu bekerja ya kalau dibilang apa ya, kan ini juga perusahaan startup. Jadi banyak meetingnya juga. Jadi kami itu komunikasi itu terbatas hanya lewat Google Meet. Jadi kayak video conference gitulah rapatnya. Kemudian kendalanya tuh ini. Jadi saya itu kan kalau misalkan jadi yang tech support itu setiap weekend tadi saya sebutkan ada ujian sertifikasi. Itu kan kita kayak 24 jam itu kan harus on terus ya, kayak ngelayanin student. Kenapa 24 jam? Karena untuk student ini sendiri itu dia kebanyakan itu customernya tuh dari US juga, dari Europe. Jadinya kan jamnya kan beda jauh tuh sama di Indonesia. Nah, jadi kalau misalkan saya kedapatan yang shift malam tuh kan biasanya ada gilirannya, ada shiftnya, ada pembagian shiftnya dari pagi sampai sore, kemudian sore sampai pagi lagi. Nah, saya biasanya ini kebagian yang sore sampai pagi, dan itu Sabtu Minggu. Jadi malam Minggu saya melek tuh nggak tidur, sama malam Senin saya juga nggak tidur tuh malam. Jadi tidurnya tuh biasanya sore sampai malam atau enggak siang sampai sore. Nah itu kendalanya tuh di awal-awal saya tuh masih belum terbiasa sama jam tidur yang kayak gitu. Akhirnya ya jam tidur saya kayak berantakan waktu itu. Apalagi waktu malam Senin tuh, Senin harus ada kuliah, ada kelas. Kalau pas pagi gitu ya kadang agak terkendala, tapi ya untuk saat ini saya udah mulai terbiasa. Terus sama satu lagi kendalanya tuh kayak culture shock ya. Karena kita tahu sendiri kayak mungkin di beberapa cerita atau pengalaman tuh culture-nya kalau di Indonesia seperti apa. Nah, itu dari yang saya tonton, tapi kan ketika culture yang saya rasakan langsung kalau bekerja di luar negeri, karena ini di luar negeri itu beda. Nah, kendalanya apa? Mungkin kendalanya mereka ini karena kami ini perusahaannya itu kita bekerjanya secara remote ya, atau enggak WFO atau bekerja di kantor tapi WFH. Jadi itu kalau misalkan lagi ngapain gitu update biar rekan kerja yang lain kalau misalkan ada student yang nanya itu kita juga bisa enak jawabnya, nggak harus saling nunggu. Nah itu kita harus stay update terus. Sama culture kerjanya kalau di kantor itu mereka progresnya bisa dibilang cukup cepat. Iya. Jadi kayak ini dikasih waktu kerjaan ini nih per orang, kira-kira bisa nggak 3 hari. Biasanya 3 hari dulu, kalau nggak malah sehari kalau misalkan dirasa ringan. Nah terus habis itu kalau misalkan 3 hari, 1 hari nggak bisa, 3 hari nggak bisa, baru di extend sampai 1 minggu. Jadi ketika kerja harus selalu update ya Mas ya? Oh iya, jadi kayak kita mau kemana biar nggak saling nunggu gitulah, biar progresnya juga cepat juga ya. Oh ya, berarti untuk ketika bekerja kan komunikasi antara rekan kerja juga sangat penting ya? Iya, betul. Oke, teknologi apa yang digunakan untuk Mas Bimo bekerja di PDSO ini? Oke, untuk teknologi ya yang saya gunakan itu untuk saat ini saya bilang
PDSO ini kan kerjanya kan karyawannya tuh WFH ya. Nah, itu dari pusat dari kantor sendiri tuh pasti mengirimkan dan karyawan tuh kan nggak harus yang tinggalnya di Singapura tuh, malah beberapa mostly itu dari India sama Indonesia. Iya. Nah, jadi mereka PDSO ini ngirim dari pusat itu menyediakan laptop sendiri-sendiri. Nah, untuk laptopnya sendiri itu juga ya bisa dibilang mumpuni banget lah kalau misalkan untuk kayak gitu. Terus laptopnya ini juga mostly yang dipakai itu kita MacBook Pro. Nah, kan mungkin untuk beberapa orang masih asing ya kalau pakai Mac OS ya, pakai laptop MacBook. Jadinya mereka juga udah nyediain kayak gimana cara ngerawatnya, cara bersihinnya dan lain sebagainya. Kemudian untuk teknologi yang lain yang sering saya pakai itu yang pertama nih, kalau misalkan kan tadi saya bilang student kan atau customer itu kan nanya-nanya nih ke kami terkait materi ataupun terkait ujian tuh, kita pakai aplikasi yang namanya mungkin Mas Razan familiar sama Discord. Nah, software Discord itu untuk yang gimana ya, kayak server Discord tuh ada yang aplikasi kayak Discord tapi sering digunakan sama tenaga kerja yang biasa di bidang IT itu namanya Slack. Iya, Slack. Nah, itu kerjanya itu 11-12 kayak Discord gitu, ada channel-channelnya. Nah, itu nanti tanya-tanyanya ke kami lewat situ. Dan untuk internal dari karyawan sendiri itu pakai chatnya itu baru aja pindah, nggak di Slack, tadinya di Slack semua. Tapi untuk karyawan tuh khusus sekarang di Mattermost namanya. Itu 11-12 juga kayak Slack. Terus sama kita untuk laporan progres itu kan kalau meeting pakai Google Meet. Sama kalau laporan daily report itu kita harus ada laporan hariannya. Ya, laporan harian sama laporan mingguan tuh biasanya kita upload kayak itu khusus, biasanya sering dipakai sama perusahaan startup itu namanya Basecamp. Iya, Basecamp. Nah, itu kita pakai itu untuk saat ini. Mungkin untuk yang untuk yang teman-teman saya di PDSO yang di tim-tim yang lain mungkin pakai ada yang, kalau yang developer dia pakainya di VS Code, Visual Studio Code, atau yang desain tim mereka pakainya Adobe Illustrator, Adobe Premiere Pro. Nah, itu biasanya di situ. Sedikit yang saya ingin lebih tahu lagi tentang pekerjaan Mas Bimo itu, bagaimana Mas Bimo bekerja ketika perusahaannya sendiri berada di Singapura dan juga ada yang di US, dan Mas Bimo ada di Indonesia. Ini bagaimana Mas Bimo bekerja dan mengatur waktunya? Karena di sisi lain saya juga sebagai mahasiswa ya, dan emang untuk saat ini kewajiban saya juga harusnya memprioritaskan di kuliah saya. Jadi gini, saya kan di sini sebagai part time ya. Jadi dari pihak HRD-nya di sana itu waktu wawancara ke saya, dia udah tahu kayak saya masih mahasiswa semester berapa. Itu mereka udah memperkirakan kayak memberi saya tuh hari libur. Terus jadi hari libur ini maksudnya libur gak kerja. Nah, itu hari liburnya itu di hari Senin sama Selasa. Ya, jadi biasanya ini kalau misalkan tugas yang katakanlah kuliah saya di hari Rabu Kamis nih, itu belum saya kerjain kalau misalkan deadline-nya tuh masih minggu depan. Nah, itu nggak saya kerjain sampai nanti pas hari Senin atau Selasa. Itu iya. Jadi baru saya kerjain tuh hari itu. Nah, terus kalau misalkan saya ada tugas kelompok pun biasanya saya masih bisa lah, kalau misalkan pas selain hari Senin Selasa masih nggak apa-apa, karena hari Rabu sampai Jumat itu saya masih kalau pas meeting ya saya izin meeting dulu baru nanti lanjut kerja kelompok. Terus atau enggak biasanya ini setiap hari Rabu itu kebetulan saya kan ada kelas sore. Nah, itu meeting itu setiap jam
jam 4:15. Nah, kan itu kalau kelas sore itu kan dari jam 3:30 ya. Nah, 3:30. Jadi saya tuh kadang pas jam 4:15 ini izin dulu sama dosen saya kalau mau meeting sebentar sekitar 30 menit baru nanti balik ke kelas gitu. Sebenarnya di awal-awal saya masih kayak apa ya, bisa dibilang keteteran karena saya tadi juga bilang harus melek malam dan itu kan saya butuh istirahat, tapi untuk sekarang udah mulai terbiasa ngatur waktunya. Di bagian tech support sendiri, Mas Bimo tuh bagaimana kerjanya? Maksudnya bagaimana Mas Bimo, kan berkaitan langsung dengan student atau customer ya? Iya. Nah itu bagaimana Mas Bimo bekerja? Apakah hanya mendampingi ketika ada student atau customer yang bertanya, atau Mas Bimo juga mengarahkan bagaimananya? Ketika kerja ya itu yang harus disiapkan tuh, ini waktu kurang lebih 1-2 bulan pertama tuh saya udah disuruh kayak nih kamu jadi saya difasilitasi ikutin ini juga kursus dan sertifikasinya ini. Mas Bimo sendiri dapat kursus sendiri? Iya, udah difasilitasi gratis. Saya ikut kursusnya, ikut ujian sertifikasinya, jadi saya bisa tahu nih, oh kalau ada student atau customer yang tanya ini terkait ini, saya udah tahu jawabannya ini. Jadi saya bisa lebih cepat untuk ngeresponsnya gitu loh, ngeresponsnya. Nah, terus sama untuk biasanya ini waktu ujian, kalau itu pas harian ya, yang weekdays ya. Kalau pas weekend itu sebenarnya kita nggak banyak kerja, tapi kita diharuskan standby. Nah, saya bilang kenapa nggak banyak kerja. Jadi ini Mas Razan tahu kan kalau misalkan di Discord itu kan kayak ada bot yang bisa jawab. Nah itu ketika ujian itu bot ini tuh berguna kayak untuk nyediain guide-nya. Nah tapi saya berguna untuk jelasinnya di awal panduannya. Kemudian ketika student ini nanyain salah satu kata kunci atau keywordnya, itu nanti bot ini otomatis jawab. Nah, tapi kalau pertanyaan ini itu terkait pertanyaan untuk membantu mereka menjawab ujiannya, itu kami nggak bisa jawab. Jadi bot tuh udah tahu, kayak cuma diingetin doang kayak ini ujian mandiri gitu loh. Ini ujian mandiri. Terus habis itu silahkan cari referensi lain gitu, atau rangkuman yang sudah dibuat. Jadi kan student sendiri itu akses ke modul atau akses ke materi ketika ujian tuh ditutup. Jadi mereka nggak bisa buka catatan dari websitenya kita ya, materi yang lengkap ya. Jadi harusnya mereka tuh buka mereka sebelum ujian tuh udah ngerangkum materinya sendiri. Karena kami pun selama ujian tuh nggak membatasi mereka untuk cari referensi di website lain, atau istilahnya mereka buka contekan ya, yang penting mereka bisa jawab gitu aja. Tapi kalau saya bilang kayak gitu kan kok terkesan ujiannya sepele banget. Nah tapi soal yang kami buat ini tuh udah kami rancang supaya sesuai sama culture atau kebiasaan dari PDSO ini. Jadi udah kita sesuaikan biar mereka gak bisa nemuin jawabannya asal-asalan di luar. Oh, jadi dari PDSO sendiri sudah memberikan modul atau materinya ya? Iya udah. Nah dan kita juga untuk ujiannya tuh sudah mengantisipasi supaya ini tuh cuma materi ujian ini tuh cuma keterbatasan di kami. Paling kalau referensi yang dari luar atau dari Google tuh paling sedikit banget gitu. Oke. Mas Bimo, mengapa memilih pekerjaan ini sebagai sampingan di sisi lain sebagai mahasiswa? Sebenarnya saya ini kerja di sini tuh nggak ngelamar sendiri. Saya itu dapat rekomendasi sebenarnya. Iya, jadi saya punya kenalan kakak tingkat tapi di program studi lain. Di angkatan 2019 di Prodi Teknik Komputer.
dia emang di situ kerja di situ udah jadi karyawan tetap, udah jadi full time juga. Dan kami kan ketemu sama kami itu kan ketemu lewat UKM English Club. Nah kebetulan dia juga di kepengurusan sama kayak saya. Terus kami juga sering kayak ngobrolin masalah bahasa Inggris gitu. Nah dia ngelihat kayak skill komunikasi saya dalam bahasa Inggris tuh bagus. Makanya dia tarik saya ke tech support ini kan. Tech support ini kan lebih ke komunikasi ya sama customer ya. Nah jadinya dia menyarankan merekomendasikan saya supaya daftar ke situ. Dan itu alhamdulillah waktu itu prosesnya nggak lama, cuma sekitar 3 hari ngirim dokumen, terus habis itu wawancara sama HRD-nya, terus habis itu selang 2 hari saya udah dianggap sebagai keterima. Saya udah diminta buat ngirim data-data pribadi kayak foto kartu identitas, maksudnya kartu identitas KTP dan lain sebagainya, alamat itu nanti biar jadi kebutuhan mereka itu udah nggak lama lah itu pokoknya. Oke, bagaimana pengalaman Mas Bimo selama bekerja di Particle DevSecOps ini? Oke, kerja di sini itu pengalaman yang baru jelas. Yang pertama jelas culture tadi, terus sama saya juga belajar ngadepin customer nih yang culture-nya beda. Itu pengalaman yang paling kemarin paling baru tuh kayak saya manggil kayak kalau di bahasa Inggris kan kata ganti untuk dia kan ada ya untuk cewek sama cowok. Dan di luar tuh kayak LGBT itu kan kayak nganu banget ya, marak banget ya. Jadi bahkan kata gantinya pun kita kan nggak tahu nih orang ini karena waktu itu foto profilnya dia di Slack tuh nggak ada. Nah tapi dari namanya itu kelihatan kayak nama cowok, saya nyebut dia pakai he karena saya pikir cowok. Itu saya langsung diingetin sama atasan saya supaya untuk besok lagi jangan sampai diulangin, sebut aja namanya aja. Langsung manggil namanya. Iya, karena daripada salah kan takut customer ini juga tersinggung gitu. Jadi perbedaan culture ya? Iya, jelas tuh culture udah pasti beda. Oke, mungkin itu aja untuk kita mengulik pengalaman dari Mas Bimo kali ini. Sekian untuk kita cerita dari Mas Bimo. Sampai jumpa. Terima kasih.